Halo, jumpa lagi dengan saya di Cryptonesian dengan Kenyang Saham. Hari ini saya ingin sharing cerita perjalanan Cryptonesian Call dan tips trik koin micin. Jadi memang perjalanan Cryptonesian itu udah panjang ya yang terkait dengan koin micin. Ya seperti teman-teman ketahui, Cryptonesian itu belajar banyak hal, mulai dari technical analysis, fundamental koin-koin, juga belajar juga koin micin, mining rig, apa juga kita pelajarin yang terkait dengan kripto. Hari ini spesial mau bahas tentang perjalanan Cryptonesian Call yang spesialis di koin micin. Kebetulan kalau teman-teman juga selalu tahu kan, di Cryptonesian admin-adminnya punya kemampuan-kemampuan yang berbeda lah. Ada yang memang ahli di technical analysis, ada yang ahli di Astro Candle, ada juga yang saya lebih condong ke koin micin, ada juga yang jago di mining rig. Nah, hari ini saya ingin sharing perjalanan Cryptonesian Call di koin micin. Jadi, koin micin itu Cryptonesian udah mulai masuk dari bulan Februari saya pikir ya, Maret kali ya. Cuma dulu belum ada yang namanya Cryptonesian Call. Karena semuanya masih belajar, saya juga masih belajar dulu kan. Nah, itu beberapa temuan-temuan ya yang ada yang kita dapat, yang Cryptonesian dapat dari koin micin nih dulu nih sebelum adanya Cryptonesian Call nih dulu masuk ke Binance Smart Chain itu ada beberapa DeFi yang lumayan berhasil lah kayak Roswap, GoSwap, SaltSwap. Nah terus ketemu Deflatori kayak Kili, Lotre, Satos, ini mungkin cukup terkenal dah. Nah mungkin yang paling terkenal Rich Squawk ya. Lalu ada Dogomongo dan terakhir Lil Floki. Ya ini semua pre-Cryptonesian Call lah. Nah ini bisa lihat nih dulu tuh Kenyang Saham itu sempat jadi ambasador di Indonesia Community ya. Mana saya lihat. Nah, welcome to the community. New Indonesian Brand Ambassador. Dulu Cryptonesian itu sempat jadi brand ambassadornya dari Rich Squawk. Dulu itu cuma 130.000 tuh market cap-nya tuh waktu pertama kali ketemu tuh. Nah, temunya ada juga yang di jaringan Ethereum atau ERC20 kayak Besoge, One Piece, Ethermoon, Snoop Dogg. Nah, ini tuh semua dulu pre-Cryptonesian Call lah. Pre-Cryptonesian Call itu memang kita belum ada Cryptonesian Call karena kita semua masih belajar, masih belum ngerti, masih meraba-raba lah. Jadi ini hasil perjalanan begitu panjang, ya entah berapa puluh kali udah kena yang namanya rug pull, project gagal itu udah biasa lah. Nah ini nih semua nih saya rangkum sederhana aja. Nah kurang lebih dulu itu kita ketemu beberapa lah koin-koin yang seperti ini yang menjadi best performernya atau istilahnya yang terbaik lah ya yang pernah ditemukan oleh Cryptonesian sebenarnya tuh Rich Squawk di jaringan Binance Smart Chain itu Rich Squawk. Dulu market cap masih 130.000, ATH kalau nggak salah sempat 200 juta ya. Itu artinya sekitar 1.550 kali. Atau dari kalau misalnya ilustrasinya, istilahnya kita invest 1 juta, itu jadi 1,55 miliar. Kalau di jaringan ERC20, itu BSOG, Ethereum ya, waktu pertama kali Cryptonesian masuk itu di 500.000 market cap-nya. Naik sampai dengan 700 juta. Itu baru-baru ini 700 juta ini kalau nggak salah November kemarin. Itu setara dengan 1.400 kali atau dari 1 juta menjadi 1,4 miliar. Ini kurang lebih rangkuman perjalanan itu dari bulan Februari sampai Oktober ya saya pikir ya. Karena Cryptonesian Call itu mulai baru ada bulan Novemberan kalau nggak salah. Nah, sekarang mulai masuk Desember. Waktu mulai pertama kali masuk Cryptonesian Call itu yang dipanggil dulu itu ada Metadoge, Eagle, Bullshiba, CZOG, Fastmeta. Nah, Fastmeta ini yang mungkin teman-teman tahu ya. Ini ada dari 100K nih first Cryptonesian Call sampai terakhir ATH tuh kurang lebih hampir 30 juta ya. Atau 300 kali lipat dari first call-nya. Ini first call-nya Cryptonesian Call itu di 130 apa 100-an K lah. Sempat turun dulu kok ke 60K. Nah, beberapa tips and trick yang bisa saya bagikan ke teman-teman yang baru join atau belajar koin micin.
Pertama, kalau koin micin itu jangan beli dari yang lebih 500K market cap-nya. Jadi kalau saya ada rekomendasi atau Cryptonasian ada rekomendasi sebuah koin micin, selama masih di bawah 500K masih boleh beli, tapi kalau udah di atas 500K ketika saya posting, itu artinya saya cuma update statusnya doang. Artinya saya ini koin sudah berhasil begitu, tapi bukan membeli lagi karena udah terlalu tinggi. Yang kedua, selalu take profit bertahap. Ini tergantung strategi masing-masing ya. Ada orang yang mau diamond handed, ada juga yang kayak saya selalu take profit bertahap. Kenapa take profit bertahap? Karena yang namanya koin micin kita nggak pernah tahu kapan dia rug-nya, kapan dia cabut liquidity. Makanya saya selalu take profit bertahap. Biasanya saya selalu take profit kalau sudah 4 kali lipat, saya ambil berapa puluh persen. Dan terakhir saya sisakan mungkin 10-15% dari pembelian awal saya yang saya sebut sebagai diamond handed. Jadi saya pegang, saya nggak tahu sampai berapa naiknya. Kadang-kadang koin cacing, koin micin begini kita nggak pernah tahu naiknya sampai berapa banyak. Jadi biasanya saya selalu sisakan 10-15%. Ya istilahnya dari pembelian awal setelah take profit, setelah saya jual-jual barang saya terus ya, istilahnya entah mau jadi naga yang 10%, 15%, entah mau jadi apa biarin aja gitu. Karena udah puas untungnya gitu kan ambilnya. Nah, terus saya selalu bilang 8 dari 10 koin cacing atau micin biasanya gagal. Tapi jika ada 2 aja deh yang naik 50 kali lipat, itu udah untungnya banyak. Makanya selalu bagi rata, karena ini selalu permainan peluang. Ilustrasinya kalau kita ada 10 koin yang mau kita masukin, dan kita punya 1 BNB, ya udah masing-masing 0,1 BNB aja. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, tapi yang paling penting adalah selalu siap hilang. Karena koin cacing ini kembali lagi, ini nggak bisa ditebak. Sebagus apapun, fundamental apa bagaimana kita coba, itu nggak bisa ditebak gitu. Itu by experience lah. Jadi selalu pakai uang yang istilahnya tuh saya sebutnya uang titip sendal gitu, atau uang sedekah gitu. Kalau hilang ya udah, kalau dapat ya syukur. Begitu. Itu sih kurang lebih tips and triknya. Nah, terus perbedaannya apa sih kalau kita Cryptonasian call itu? Kalau Cryptonasian call itu biasa kalau sudah call, kan cenderung saya selalu sampaikan ke teman-teman di komunitas itu. Kalau Cryptonasian call itu biasanya itu cukup serius. Kalau dicari itu saya itu biasanya kalau di BSC scan top holder biasanya selalu ada di first pages. Jadi cenderung agak serius gitu mengikuti istilahnya tuh project yang karena kita juga yakin gitu ya. Nah, ini contoh yang terakhir Fast Meta ini nih. Fast Meta itu awal-awal itu sangat lambat ya. Dari 130 turun ke 60K. Itu kenapa turun ke 60K? Ya karena saat itu saya coba untuk dari Cryptonasian itu coba untuk ngusir yang namanya paper hand lah. Paper hand itu istilahnya orang yang baru untung dikit udah jual atau turun dikit dia jual gitu. Nah, ini adalah bentuk dari testimoni istilahnya dari dulu Facebook Metaverse dulu cuma ada 683, cuma ada 3.000, masih sedikit sekali lah membernya. Nggak yang Indonesia yang global itu cuma 3.000, sekarang nggak tahu udah berapa puluh ribu. Nah, ini waktu dari 60K naik ini, waktu itu dari 60K baru dipam sama tim Cryptonasian dan China, ya kemudian naik gitu kan, sampai akhirnya sekarang terakhir tuh dari 60 tuh naik nggak pernah turun lagi, 400, sempat ke 2,5 juta, drama-drama CMC nggak CMC, akhirnya naik juga ke 30 juta kan. Jadi ya menurut saya ini adalah bentuk testimoni penghargaan dari admin ini, salah satunya ada admin dan komunitas dari Facebook Metaverse. Ya poinnya sih saya selalu bilang, ada awalnya adminnya kan nyari saya karena mau endorse di Cryptonasian. Nah, saya bilang dengan salah satu adminnya, saya bilang ya saya nggak, di Cryptonasian tuh nggak terima bayaran lah. Kalau memang bagus barangnya kita beli, pasti kita akan bantu untuk majukan gitu. Nah, jadi inilah perbedaan Cryptonasian Call. Nah, itu aja sih dari saya sharingnya hari ini. Mungkin ke depannya nanti saya akan banyak bagi atau review koin-koin cacing yang masuk ke dalam Cryptonasian Call. Ya, semoga berguna dan bermanfaat. Kembali lagi, selalu yang namanya koin micin itu resikonya tinggi, selalu non-financial advice dan do your own research. Thank you.